para tamu undangan, para masyayikh yang kami hormati, sampailah kita pada acara Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Syekh bin Habib Mustafa Ba'abud, Pelem Mojo Kediri, pengasuh Majelis Jalsatul Isnain Kediri Raya. Kepada Al-Habib dipersilahkan dengan segala hormat. Sumangga kasemanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Al Quran Tibyanan li kulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushran lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya sami-sami kalau berkata yang dimuji dan bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Sedang para kiai, para penerus, para penyambung ibadah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimun panjenenganipun Romo Kiai Haji William Arwani selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Yahul Quran di Kudus, panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad bin Saleh pengasuh Pondok Pesantren
saderengipun matur kula nyuwun paranipun donga. Rio dan saking suku antaraken abah dalem menika pelaksanaan operasi mata. Kula yakin dengan Al-Fatihah yang dibaca oleh ahli Al-Fatihah, yang dibaca oleh ahli Quran, insyaallah SDSU terus berkata insyaallah paling ngobrol dengan sedaya khusus dengan Allah dan beliau dalam itu saat menikah masih datang Solo, panjenenganipun mugi-mugi berbangi kangsa resanten ala hari ini ya wa ala kulli niyatin shalihah bi syifa al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kawula panjenengan siang menika dipun kempalaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. kita kabinet begitu di tempat ini banyak sekali hal Al-Quran yang artinya bulan hari malaikat itu Gusti Allah Subhanahu wa taala naik turun dari tempat ini dan lalu Tatkala hambanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala menghatamkan Al-Qur'an niku wonten 60.000 malaikatipun Gusti Allah ingkang tumurun. Ingkang punapa bersolawat mereka itu yang artinya adalah yastaghfirun, memohonkan ampun kepada orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an. Pramila menika kawula panjenengan datang tempat yang menjadi mulia dengan kemuliaan Al-Qur'an ini, mugi-mugi katut kaluberan kemuliaan, amin Allahumma. Kalau kawula panjenengan badhe bahas tentang keutamaan daripada Al-Qur'an, kawula panjenengan wau sampun banyak sekali mendengarkan nasihat-nasihat saking panjenenganipun Romo Kiai Haji Ulil ingkang sampun paring dawuh luar biasa, dawuhipun mugi-mugi dipunparingi manfaat. Kawula panjenengan saged mengambil manfaat sebesar-besarnya, amin Allahumma. Allahumma amin. Akan tetapi pada hakikatnya dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau dawuhaken kullu haqqin idza u'tiya huquqahu, setiap segala sesuatu yang hak ketika diberikan hak-hak akan tampak hakikat daripada kemuliaan sesuatu tersebut. Tiang niku pilih ahli Al-Quran, tiang menika pilih punya hubung kait dengan Al-Quran, maka sudah jelas orang itu adalah orang-orang yang disebut dengan ahlullah.
Kanjeng Nabi natos dawuhaken datang para sahabatipun inna lillahi ahlina minan nas. Lha Gusti Allah niku gadah keluarga dari golongan menungso. Lah para sahabat tak bingung, lah Gusti Allah niku lam yalid walam yulad, kok gadah keluarga dari golongan manusia. Dalam rangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana kemuliaan orang yang punya hubung kait dengan Al-Quran dikaitkan dengan berhubungan dengan Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Mereka yang punya hubung kait dengan Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah. Mereka adalah khususnya orang-orang khusus pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi kula matur modelnya tadi iki rada sungkan. Kerana tengah jengka kula panjenengan iki ngomong ahli Quran. Apalagi tengah salipun Mbah Yai Ulil Albab Arwani, Masya Allah. Kula niku namung derekaken dawuhipun Mbah Yai Umar lek boten ngeten nggih boten matur napa-napa to. La ilaha illallah. Para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking mulyane niku akan tampak kemuliaannya niku kalau diberikan hak-haknya. Dari Al-Quran itu lek dipun hak-haknya Al-Quran dipenuhi, wah ini akan tampak hakikat daripada Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran itu namung casing, tapi kalau Al-Quran itu hanya sesuatu yang diperjualbelikan, hanya sesuatu yang akan menjadikan satu merek pada diri seseorang, berarti tidak memberikan hak-hak daripada Al-Quran tersebut, maka bisa jadi wa kam min qari'il Quran atau rubba qari'il Quran wal Quran wal amal. Akan tetapi justru dari banyaknya orang-orang yang qari Al-Quran itu, Al-Quran setiap saatnya yal'anu melaknat daripada orang-orang yang ahli Al-Quran. Kenapa? Karena mengabaikan hukukul Quran. Apa hukukul Quran? Tentu mengamalkan daripada isi Al-Quran tersebut. Al-Imam Al-Ghazali menikah datang Ihya nyebatakan bilih tilawatul Quran haqqa tilawati. Wong sing maca Al-Quran sing diganjar setiap hurufipun kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sampai menegaskan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mim. Yang setiap huruf itu dinilai pahala oleh Allah, setiap satu pahala dilipat gandakan 10 kali lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika dibaca inda shalah, belum lagi ketika dalam berdirinya dalam salat, maka bisa ratusan sampai 700.000 lipat ganda setiap huruf daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kalian para ulama. Tapi haqqa tilawati itu yang bagaimana dawuhipun beliau ketika ayyashtarika fihi lisan, ketika ada kerjasama tatkala kawula panjenengan menika maos Al-Quran kerjasama antarane siji lisan ingkang nomor kalih wal aqlu lan akal wal qalbu lan mana. 3 hal, 3 komponen yang ada pada diri kawula panjenengan ketika maos deres Al-Quran kok ada. Maka ini adalah tilawatul Quran
yang betul-betul haqqa tilawati. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apa hadzul lisan? Bagiannya pun lisan tatkala nika kula panjenengan maos Al-Qur'an itu napa? Tentu tashihul huruf. Yang bisa kita dapati di pesantren-pesantren Al-Qur'an semacam pondok pesantren At-Taqwa napa menika as-solihah menika. Napa? Tashihul huruf, makharijul hurufnya, pakai tajwid. Semua ilmu-ilmu Al-Qur'an menika dipelajari karena dibaca secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu yang pertama, tapi cuma tartil tanpa mengandalkan yang jenenge akal, juga tidak mengandalkan yang namanya hati. Dawuhipun Imam Al-Ghazali. Maka ada namanya hadzul akal. Bagian akal ketika maos kawula panjenengan menika Al-Qur'an. Nggih menika napa? At-tadabbur fil qiraah. Ngangen-ngangen akal niki diwenehi kan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk kawula panjenengan tatkala pun ngaos Al-Qur'an menika tadabburul ma'ani, purun ngangen-ngangen maknane Al-Qur'an. Paham napa maksudipun Gusti Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak akan bisa kawula panjenengan mengangan-angan dengan sempurna kecuali dengan pertolongan, dengan wasilah daripada tafsir-tafsir Al-Qur'an yang ada. Apabila Gusti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mensifatkan Al-Qur'an ini kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang aku turunkan, kitab itu kepada engkau wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Untuk apa diturunkan kitab yang penuh keberkahan, kitab yang penuh dengan obat, kitab yang penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala? Liyadabbaru ayatihi, ayate dipun tadabburi. Waliyadzakara ulul albab. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau niku sampai ndawuhaken wong sing seneng ninggale tadabbur Al-Qur'an. Namung maca tapi tidak sempat sedikit demi sedikit mencoba untuk berhenti ngangen-ngangen. Sampai beliau mengatakan la qira'ata la khaira, boten wonten kesainan. La khaira fi qira'atin, di dalam satu bacaan, la tadabbaru fiha, yang boten wonten la tadabbur fiha, yang tidak ada tadabbur di dalam qira'ah. Ulama riyen menika tatkala maos Al-Qur'an, mereka akan berhenti di dalam satu ayat Al-Qur'an dan mengulangi bahkan sampai ribuan kali ulangan. Ketika menyebutkan salah satu ayat, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, itu disampaikan dipun balen-baleni ketika mendapatkan kelegatan. Ketika membaca ayat Al-Qur'an dibaleni sampai datangnya subuh datang. Mulai isya sampai subuh. Kenapa? Ketika merasakan lezatnya qiraah, berarti hatinya sedang gandeng kalian Gusti. Sallallahu alaihi Muhammad.
Nah, ini yang perkara-perkara yang kawula panjenengan kadang-kadang tinggalkan. Banyak membaca Al-Quran, bagus luar biasa. Tapi ketika dipenuhi haknya Al-Quran, yaitu diantaranya hak lewat akal menika untuk tadabbur ma'aninya Al-Quran semampunya, sebisanya, maka akan ada asar yang besar. Asar itu oleh-oleh dari mana? Dari yang ketiga. Kalau yang pertama adalah lisan dengan tartil, makharijul hurufnya diperhatikan. Kalau yang kedua dengan akal, yaitu dengan tadabbur. Sing nomor kali, sing nomor 3 menikah dengan hati, yaitu habdul balad. Apa habdul balad menikah? Adalah at-ta'assur, adanya dampak. Ketika kawula panjenengan menikah membaca Al-Quran, ada dampak yang dirasakan bagi pembaca. Kawula panjenengan sering midhanetaken bilih Al-Qur'an niku lak obate kabeh, obate ati lak Al-Qur'an iki napa mboten? Kanjeng Nabi niku lak dawuhaken bahwa innal galab la tasadda kama yasdaqul hadid. Sing jenenge hati niku iso neyeng kaya tayange besi, nggih Pak nggih. Hati berkarat. Kalau dibiarkan karat, semakin banyak karatnya, semakin banyak, patah kita punya. Pedang setajam apapun, kalau ini kena banyu udan, terus buatan diperhatikan dengan kasih minyak, dipun ramuti dan lain sebagainya, mereka akan karatan. Begitu karatan dibiarkan tanpa kemudian ada tindakan, mereka akan semakin berkarat, keropos dibiarkan patah. Tajamnya hilang, fungsinya pedang pun hilang. Hati itu mahalul nazarillah. Hati itu tempat Allah memandang hambanya. Begitu pula hamba dapat mengenal Tuhannya, yaitu dengan hati. Laras bagaimana? Laras bagaimana ini? Akan hilang fungsi untuk mengenal Allah, hilang fungsi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hati itu dibiarkan berkarat. Sahabat tahu ke lek manah niku saged model ngoten niku sama jalan. Kalau hati itu karatan, apa solusinya? Dari Al-Quran. Sallallahu Nabi Muhammad. Maca Al-Quran bagi hati. Begitu dibaca, lalu kemudian ada hudud dua hal sudah dipernah habdul lisan sudah ada, habdul akal sudah diterapkan, maka habdul galak niku ada dampak di nanti. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Tiyang niku kalau punya pengaruh, dipengaruhi dengan Al-Qur'an, maka akan mempengaruhi terhadap akhlaknya. Orang itu kalau sudah dipengaruhi Al-Quran, hatinya sudah ikut andil di dalam membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan dampak besar di dalam akhlak moral seseorang tersebut. Makanya disebut dengan akhlak Quran. Dan ini adalah contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu bingung. Tatkala pengen mirsani Kanjeng Nabi niku koyok napa sih? Kan dikatakan Kanjeng Nabi itu kok sempurna luar biasa nggih napa bagaimana? Boten saged dipun gambaraken lho Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Kanjeng Nabi niku ditangleti. Sayyidah Aisyah niku wong paling kenal kali Kanjeng Nabi lah. Lek sahabat niku kenale Kanjeng Nabi lah pangdunya saking dalem. Tapi sarene bagaimana, di rumahnya bagaimana tidak tahu. Sing paling kenal iku sinten? Dia istri. Ini gue kiai, ini gak usah aku sih koyok kiai model sing ajeng itu nih, koyok aja gitu. Lihat tengah panjenengan itu kayak masya Allah gitu. Mesti ini kok ahli ibadah kalau ngomong ini kayak ngono. Tapi bahasa nang jero mana? Sing ngerung itu aku jero.
Dia panggil. Dia panggil. Loh, Kanjeng Nabi dipun tangkleti lewat istrinya. Artinya apa? Kanjeng Nabi niku kados napa? Dipun jawab kali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ingin roh Kanjeng Nabi ketika siflana. Kasih sifat kepada kami bagaimana akhlak ibn Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dipuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi innaka la'ala khuluqin adzim. Jawabannya betul dawa-dawa. Oh, akhlak Kanjeng Nabi niki ngeten. Boten. Jawabannya mung setunggal kata. Karena khuluquhul Qur'an. Selesai. Bapak? Karena khuluquhul. Lek pengen roh Kanjeng Nabi, akhlak ini adalah Al-Qur'an adalah Kanjeng Nabi, Nabi adalah gambaran Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kalau kita mau mensifatkan Kanjeng Nabi ini boleh saja. Bagi muji Kanjeng Nabi setinggi apapun, pujianmu tetap rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memenuhi haknya kemuliaan, mewakili kemuliaan Kanjeng Nabi boleh saja. Pranila Al-Haim Ali bin Muhammad Al-Habsyi insyaallah ikan narang sing tuduran maulid sing tuduran mereka. Niku dawuhaken ngoten. Boten cukup fi asri mi'syari hadza dzalikal mausud boten ada. 1/100 niku enggak ono. Yang dituliskan dalam buku yang tebal itu mewakili Kanjeng Nabi tidak ada. 0,1% tidak ada. Kenapa? Karena dinisbatkan dengan Al-Quran. Loh, kalau kita mau bahas Al-Quran, Al-Quran dakwahaken laukana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi. Tadi bahas Al-Quran itu kayak apa? Kalau seandainya lautan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tinta untuk menuliskan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an, teksat menika lautan tinta sebelum habis kalimat Rabbi Subhanahu wa taala, gak bakal habis, gak bakal terselesaikan. Walau jitna bimithlihi madada, walaupun ditambahi entek sat dibagi maneh, gak bakal habis. Artinya apa? Kalau kita bahas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau panjenengan juga tidak akan mampu membahas bagaimana kemuliaan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mungkin-mungkin sedangkan dengan rabuh mereka majelis lewat keberkahannya para ahli Quran, para kiai, para ulama, para ibu nyai. Kalau panjenengan mereka dadosa tiang-tiang ingkang bejo karena kalau panjenengan delek mereka untuk hadir hataman Al-Quran. Lalu di sini ada peringatan daripada itu semuanya. Mungkin-mungkin estu diberkahi dengan Allah. Allahumma. Di tempat yang seperti ini ada sanad yang muttasil min syekh ila syekh sampai datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mubarak niku natos dawuhaken al-isnadu minad-din. Kalau panjenengan itu kalau berbicara tentang sanad keilmuan itu termasuk daripada bagian agama. Walau lal isnad, kalau seandainya tidak ada sanad dari guru ke guru dan lain sebagainya, maka akan berkata laqala man syaa ma syaa. Siapapun akan berbicara sesuai dengan keinginan mereka. Maka dengan sanad talaqi dari
kitabik Quran. Memang disuruh ikuti. Jadi ini kita lagi dari guru maca, murid maca, terus disebarkan dan lain sebagainya sehingga tahu bagaimana. Lah saumpama mboten talaki, Pak. Alif lam mim bisa dibaca awam. Kalau Nabi Muhammad Yasin itu dibaca Yasa nih, Pak. Gitu, Pak. Dari itu dari mana? Ya dari talaki. Dari kita mendengar dari lisan guru kita, sang mencong itu kan diperhatikan, Pak. Bulan itu nafas belajar qiraat kali setunggal guru kula niku bingung salah kabeh kok bener, Pak. Salah kabeh lagi. Jadi mereka itu orang-orang yang memiliki sanad itu memperhatikan seorang sablak-blake medale huruf, tapi betul-betul makharijul hurufnya itu dijaga. Makanya sampai dikatakan al-isnadu minad isnad itu termasuk daripada bagian agama. Lu Kanjeng Nabi boten gemeng-gemeng. Kalau kita mau mengambil Al-Qur'an itu tidak kemudian sus pelajaran. Ayo mau pelajaran Al-Qur'an kabeh sakat karemu boten. Kanjeng Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat. Khudul Qur'an. Saya berkata Nabi, ambil ini Al-Quran, kudu hadal Quran. Kepada siapa? Satu, kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kedua, diambil daripada min arba'atin. Kudul Quran min arba'atin saka wong papat di zamanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan legalitas saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua menika Sayyidina la haula wala quwata illa billah Sayyidina Salim. Yang ketiga Ka'ab. Ya. Kemudian yang selanjutnya menika Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dari 4 para sahabat itu kemudian disebarkan talaki Al-Quran itu sampailah pada zaman sekarang. Alhamdulillah di pesantren ini Sayyidina Ubay bin Ka'ab, alhamdulillah di pesantren mereka ada sanad itu dijaga. Mungkin terus kalau panjenengan sakit terusaken sesuai dengan apa ingkang dipun lampahi para guru-guru. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Bilih kawula panjenengan niku selama niki niku mengaku sebagai pecintanya Kanjeng Nabi. Mulai ngaku ini itu ditekoni pecintanya Kanjeng Nabi, pecintanya Gusti Allah. Wau yai sampun dawuhaken apa? Aja ngaku pecintanya Kanjeng Nabi, aja ngaku pecintanya Gusti Allah, lek mboten apa? Kali hubungan kait kali Al-Qur'an. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu niku dawuhaken, natos dawuhaken man ahabba ayah lana wong niku kok pengen peruh bahwa dirinya itu termasuk orang-orang yang yuhibbullaha wa rasulahu, cinta kali Gusti Allah, cinta kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun beliau falyandu deloken mawon, fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Ora perlu sampai ngaku saya pecintanya Allah, saya pecintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mengaku apapun ketika kaula panjenengan yuhibbul Quran fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Dengan maos Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kamu panjenengan sudah menjadi pecintanipun Gusti Allah, menjadi pecintanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bahkan menjadi orang yang ditulung oleh Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Salah satu bentuk pitulungane Al-Quran. Salah satu bentuknya itu datang nanti di hari kiamat. Sebenarnya ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Salah setunggal fungsine Al-Quran menika lek nulungi kawula panjenengan. Di antaranya kan jelas disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi bahwa bagaimana Al-Quran itu nantinya akan menjadi sebuah pakaian, memintakan pakaian kepada Allah, kepada sahibul Quran, mahkota kepada sahibul Quran, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sampun mendapatkan satu derajat sing model-model ngoten niku, bahkan Allah Al-Qur'an iku nyuwunaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb irdo anhu, panjenengan ridhoni tiang-tiang niki ingkang gadah hubungan dengan Al-Qur'an, dengan saya Al-Qur'an. Faradhiyallahu anhu, Allah paring ridho dhateng tiyang menika. Selain daripada itu, niki kawula panjenengan selaku daripada wali santri, tiang sepahipun para santri menika betul-betul mendapatkan karunia syafaat daripada Al-Qur'an. Lah kula panjenengan itu kan mboten kados putra putri kawula panjenengan. Putri sakniki alhamdulillah ada 13. Niki wau ustadzah niki sampun nggih sampun dipun wisuda, masyaallah. Niki bangga tiyang sepahipun teng donya. Niki derek akhirat niku. Nggih napa mboten? Teng akhirat itu bakal dipun bangga akan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Hakim dipun sebutaken bahwa wong-wong sing model ngoten niki dipun dawuhaken man qara al-Qur'an, barang siapa orang yang mau membaca Al-Qur'an wa ta'allama, purun melajari Al-Qur'an, wa amila bihi, purun ngamalaken dari apa yang dipelajari di dalam Al-Qur'an, maka ulbisahu walidahu yaumal qiyamah, dipun paringi pakaian yang sepah kalihipun denggang teng dina kiamat. Dajan satu mahkota du'uhu ahsan min dawi syams. Serengenge niki padange kalah karo padange mahkota niki kan, mahkotane mbak-mbak iki kok ora patek muruk. Berlian ya palsu. Nggih lho. Loh, mangke kan dina kiamat bukan hanya mbak-mbak ini sing pakai mahkota, tapi sak tiang sepah kali dipun paringi taj, dipun paringi mahkota yang dauhu ahsan min dawi syams. Lah bingung tiang sepah model ngoten Pak, ya mboten melu ngapale Al-Qur'an gimana bagaimana? Sampai kanker bima kusina hada. Dengan sebab apa? Saya kok diberikan pakaian seperti ini. Semua penduduk masyarakat, orang-orang yang ada penduduk akhirat, mereka bangga, dipun banggakan mereka. Bingung Pak, bingung senang. Matur bima kusina hada, dengan sebab apa saya diberikan pakaian semacam ini? Jawabipun apa? Yuqal bi ahdi waladikum al-Qur'an. Anak sampean kalih niki purun mengambil bagian dengan Al-Qur'an, maka sampai niki oleh kamulian Al-Qur'an pun mugi-mugi niki sedaten para
wali santri ini estu bensin dari tiang kan dibejakan kali Gusti Allah. Allahumma sing saumpama dereng putra putrine dereng masuk ke pondok pesantren, dereng masuk ke tahfidzul Quran, mugi-mugi terus ketarik terus purun mendoakan putra putrine. Allahumma sehingga semakin banyak para hufad, semakin banyak mereka-mereka yang menjaga daripada muka bumi ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ramu ingkang kawula mulyakaken. Niki wau sekaligus khol masyayikh. Nggih, leres nggih. Kirim donga dhateng para sesepuh terus ngrungokne ceritane wong saleh. Kan ngono. Ceritane yang memperingati hal niku mesti napa? Wonten sing diceritakne dari sahibul hal biasane kok. Ngoten. Jadi muga-muga hadir kula panjenengan teng majelis yang diceritakan di situ orang saleh. Mugi-mugi kawula panjenengan termasuk tiang-tiang ingkang dipun paringi kekuatan dalam hatinya. Al-Imam Al-Junaid Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah mensarahi dari kitabnya karangan Nadhaman Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan salah satu perkataan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau niku namakan hikayah al-hikayah jundun min junudillah yuqawwi biha qulubal muridin. Ceritane wong saleh, ceritane tiang-tiang saya, ceritane tiang-tiang yang sudah berhasil meniti kehidupan di atas dunia. Yang kehidupan mereka di atas dunia menjadi motivasi bagi orang-orang selanjutnya. Hudatul wara. Mereka-mereka itu disebut dengan hudatul wara, petunjuk bagi orang yang ada di belakangnya. Yang membawa kebahagiaan bagi orang yang pernah melihatnya. Tubani abdin ro'ahu. Wong delok tok niku pun bejo. Baca disihim, apalagi kok sampai duduk bersama dengan mereka. Walau marratan bil umri, walaupun sekali dalam seumur hidup, bejo rapat keturunan. Saudara Nabi Muhammad. Nah, terus cerita-cerita ning wong-wong saleh kula panjenengan seneng manakiban. Manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, manakib Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Kula panjenengan sering manakib-manakib model ngoten itu. Ini pada hakikatnya dia apa kok dicerita nih wong itu kok gak mari-mari. Manakib dia kan ngono kok panggah kuwi-kuwi tok. Ini adalah maknanya hikayah jundun min junudillah. Cerita tok niku sampun ada hikmah, yaitu menjadi prajurit dari prajurit Gusti Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya yuqawwi biha qulubal muridin. Dengan sebab hikayah cerita wong saleh akan menguatkan hatinya setiap orang yang ahlul iradah. Orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin taubat, orang yang ingin menjadi wusul ila Allah Subhanahu wa taala. Jalane napa? Beloki ceritane yang saleh. Sampai dipun tangkut ini bukan sudah tahu dan dengan itu kok saged dawuh model ngoten niku apa wa manggil syahid. Apakah ada syahidnya? Apakah ada dalilnya? Apa syukur ngomong model ngoten dawuhipun beliau boten. Lah bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dipun dakwahaken, tidaklah kami wahai Muhammad menyebutkan kepada engkau min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'ada. Tujuan disebutkan Al-Quran itu kan berapa persen? Ini mbak-mbak sing ahli Al-Quran itu kan tahu berapa kira-kira persentasenya napa cerita dari Al-Quran itu berapa persen? 70%. Nggih, leres nggih. Isine niku lak cerita nggih napa mboten? Mulai dari saking wonten cerita niku nama-nama Al-Qur'an, nama-nama surat niku dari cerita-ceritanya. Yunus, Yusuf, Hud, Ibrahim,
min amba'ir rusul. Mereka-mereka para nabi, mereka-mereka para rasul, diceritakan di dalam Al-Quran. Oh iya, itu kan para nabi, bukan hanya para nabi. Ashabul Kahfi bukan nabi, Maryam bukan nabi, Ali Imran bukan nabi. Diceritakan orang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tujuannya apa? Manuthabbitu bihi fuadak, agar supaya kokoh kau punya hati wahai Muhammad. Lu kan di Nabi niku atine nek paling kokoh ngene bagaimana? Tapi dikokohkan dengan ceritanya para nabi. Lah kula panjenengan kok anti hal itu maksudnya apa? Nggih. Iki di wong-wong sing atine perlu dikokohkan itu senengane hadir. Kok senengane mana? Kipan karena cerita-cerita itu adalah yuqawmi biha qulubal muridin. Makane sing boten kemleret yo gelem tekokon. Sing boten kemleret seneng kali acara apa? Oh, gila bagaimana nih? Saudara Nabi Muhammad. Para rawon kan diberrahmati Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula berharap mugi-mugi estu kawula lan panjenengan sedanten ingkang hormat hal menika angsal keberkahan daripada Sahibul Hal, angsal keberkahan daripada para masyayikhuna, para ulama-ulama kawula panjenengan ingkang kawula panjenengan hauli. Mugi-mugi menika estu-estu dados lantaran kawula panjenengan dipicak manihipun dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh datang pondok mriki tentunya bukan hanya Al-Qur'an. Mbah Yai Umar niku lebih condong kepada apa? Qariqat, lebih condong kepada zikir. Makanya pun sempurna pun. Mereka tempat zikir menikah juga tempat apa? Al-Quran yang zikir itu tempat turunnya malaikat. Lagi apa bagaimana lah Al-Quran yang para malaikat tebusi Allah itu sampai wonten kami ini malaikat sayyarah atau disebut dengan malaikat sayyahin, yang mereka itu yaltamisuna ahla dzikri, senengane goleki wong sing malih-malih panggilan menika gon golekane malaikat. Hadisnya duwowo bagaimana kemudian malaikat itu menemukan orang-orang yang ahli zikir, dipun laporaken datang Gusti Allah apa yang diinginkan mereka, dijawab oleh malaikat. Terus tanyanya Allah bukan tidak tahu, wallahu a'lamu bihi, lebih tahu daripada malaikat, akan tetapi inilah hikmah. Sampai di ujung hadis malaikat niku Gusti Allah niku merintahkan datang para malaikat terus kabeh niku wong-wong sing seneng zikiran, wong-wong sing seneng tarekohan, wong-wong sing seneng zikir kali Gusti Allah Subhanahu wa taala wis lebokno kabeh nang gone surga. Sallallahu Nabi Muhammad. Mungkin bapak-bapak ini yang di tarekat. Kan lebu surga kabeh, oleh malaikat itu sitok niku protes datang Gusti Allah. Ya Rabb, fihim fulan, pada mereka itu ada satu orang, laisa minhum, bukan golongannya. Niku gara-gara nang kono wis gak iso kerja, teng Jambi niku wis gak iso napa-napa, iki pengen mlebu niki supaya manganan gratis lah. Paring para pinjol tanggal hadir majelis zikir ngoten niki kadang-kadang manggon pojokan nika. Bukan orang-orang yang biasa hadir majelis. Barangkali niku ngenteni wong-wong sing gawa golek utangan utawa nagih utange. Sampai riyen niku wonten sekedar cerita. Di zaman Al-Habib Saleh Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar, wonten tu dateng namine Zu Sabah. Ada di Hadramut Yaman mriko. Yang baikpun itu yang sangat luar biasa sekali dalam keilmuan, sangat luar biasa sekali dalam kewaliannya. Sampai pada satu saatnya beliau itu kalau sudah akdul majlis, buat satu majlis itu sak kampung sepi.
Suwung. Kenapa? Berbondong-bondong datang ke majlisnya Habib Hasan bin Shalih. Terutama kaum laki-laki. Kaum laki. Karena mereka itu pengajian lanang itu nggak tahu campur. Sing wedok wonten namanya musola bisa, hanya khusus perempuan saja. Sing laki niku omah niku dikatakan sampai koyo rondo kabeh. Kenapa? Enggak ono bojomu. Setiap hari tertentu di pengajiannya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri. Jenengan menawi nate maos kitab Safinatun Najah. Pasti ya. Kitab yang barokah. Syekh sinten? Salim bin Sumer. Kitab apa? Safinatun. Nah juga kita pikir latif nih. Gadah apa namanya Abdullah? Lah, Syekh Abdullah menika muridipun Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Biasanya pun itu mesti ngajeng ngaji kalau Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar mencatat terus ditelai lagi endi muridku sing kok gak ketok. Sedina rong dina kayak dinten tigang dinten seterusnya beberapa hari ini tidak kelihatan. Sampai pada akhirnya dipeluk. Jawab Habib, saya mohon maaf. Bukan berarti kemarin itu saya tidak hadir tanpa halangan. Kalau ini gak ada halangan, kula memperhatikan tanggi kula. Saya itu sampai terheran-heran dengan perlakuan tanggi kula. Gak memang tanggamu ki apa? Kula niku heran, kula niku gak ada tangga. Tiang itu terkenal sampai tiang-tiang itu kabeh pekel benci dengan ini orang. Kenapa? Karena ahli lenten itu. Kenapa? Lenten. Dia lenten galak ini kira-kira di arang kaki. Sehingga ngili 1 juta terus balik ada 100 itu kan? Wonten apa wonten pikiran? Wonten. Bang Titil. Masya Allah. Ono bungane dan lain sebagainya. Ya subhanallah. Kulo niku gak ada tangga model ngoten niku wahai Habib. Saya bingung. Tapi di akhir usianya dia bisa kembali taubat kepada Allah, bisa nyebut la ilaha. Dan niki saya ngomong niki belum tentu bisa menyebut di akhir umur la ilaha. Dan niki wong ngapunten wong bajingan. Kelas kakap ini Pak, kabak ini. Ternyata dibentang-bentangkan Habib, saya pengen tahu kenapa di akhir umurnya tonggo kula niku gandoli kula. Saya diminta oleh beliaunya untuk mengembalikan semua uang yang pernah digandol ini. Sedangkan pulan bin pulan dia tak jiko sak mene. Pulan bin pulan dia tak sili sak mene, tak jiko sak mene. Balik ke kabeh iki. Mati ala la ilaha illallah. Dan saya mendengar dengan jelas kalimat yang diucapkan oleh tetangga saya, mati kowe enak senyum. Husnul khotimah pada bajingan saya. Kok kowe enak, kalau ibu heran, saya itu terpikiri dengan ini wahai guru, maka nih kalau ibu bingung. Orang saya bingung siapa si Abdullah, siapa. Oh kayak bulan, oh iya. Seminggu yang lalu dia datang di majelis ini. Seminggu yang lalu dia datang di majlis kita, nyempil nang pojokan. Kenapa? Karena dia keliling cari di rumah wilayah sini. Dan dikolai pas wayai dados pun Habib Hasan bin Shalih kabeh rondo, orang bojone kabeh nanti tengah sedangkan akhirnya bingung. Lah kula kudu golek nanti. Teng pasar enggak ada orang, pasar tutup gara-gara majlis Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, rumah-rumah hanya perempuan saja. Harus kemana saya mencari orang-orang yang saya hudani untuk saya ambil renternya? Ya saya mau ambil labanya, ya gak ono mana kecuali melu hadir
Majelis akhir teko majelis Pak nang pojokan iki biasane pojok-pojokan iki. Biasanya ini laisa minhu. Tapi ternyata karena niki sampun purun kersa kumpul kalih tiyang saleh menika sak paket sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lho malaikat niku mau protes dateng Gusti Allah, wahai Allah, fihim fulan. Di majelis itu tidak semuanya ahli zikir. Di majelis itu bukan semuanya orang saleh. Di majelis itu ada orang yang innama ja'a li hajah, wonten kajate, ana perlune, arepe nagih utang, arepe ijol sandal kadang-kadang. Kula niki pengalaman soalnya Pak. Kula dugi majelis Pak, sandal kula dijoli Pak. Alhamdulillah, Pak Ayu. Sandal kas pisan nang Pak Ayu. Tak undangnya ada ulah. Salah Nabi Muhammad. Loh, wong ngoten niku laisa minhum, bukan golongan mereka, tapi karena kemuliaan tempat yang di situ ada zikir kepada Allah. Dawuhipun Gusti Allah napa wis labokno nganggone surga. Kenapa wahai Allah? Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Salah Nabi Muhammad. Mereka itu adalah kaum, mereka itu adalah gerombolan yang dimana tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang duduk bersama mereka. Lungguh kali Pak Yai, lungguh kali wong alim, lungguh kali wong sing hafal Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Sepaket dengan mereka. Allahumma. Makanya jari susoleh itu penting. Kalau panjenengan itu selama ini tuh bahas beras Pak, ono kerikile itu yo tetap diregani apa? Lho kira apa tadi? Kalau panjenengan itu tengkeresen itu wonten kerikile kadang-kadang. Mboten ngerti terus Pak, kalau tuh bahas beras ini sak kerikil gak tahu. Regane niku ya hitungan, pasti kalau hitungan terkecil pasti kan kehitung gitu. Sing jenenge kerikil. Dihitung dengan hitungan beras. Kenapa? Karena bor-boran itu beras. Bego kalau beras itu sing senengane mencel kalau kumpulan beras senengane kececeran nang harapan. Pengemperan masih beras niku diiket-iket. Tiang terus sing mangan niku sudah Pak Lurah, sudah Pak Yai. Sing mangan niku PT. Kenapa? Walaupun beras tidak dilihat beras, kenapa? Dia keluar daripada habitatnya. Saudara Muhammad. Makanya kalau panjenengan niku lek pengen dadi wong sing sahih. Kula panjenengan niku pengen dadi wong sing bejo, wis tasabuh macak kae. Termasuk sing ngomong iki. Sing ngomong niku kan dari imamah, masyaallah. Wong dah yai udah ada imamah. Damel jubah, rida, cincin, wah. Ini apa ya? Ini kasih Nabi Pak. Lu sampai kelasnya kasih Nabi sanes. Loh kenapa kok seperti itu? Kenapa? Iki kula niku gula. Kawula dipun paringi ngeten iki terus digawene ngeten iki kali guru disambungaken kali guru sambungaken sampai kanjeng Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak pula pakai emosional Nabi. Tapi apakah statusnya sama? Yo ada. Tapi dawuhipun para ulama illam takunu mithlahum fatashabbahu. Lek ora padha wis jarno. Sing penting awakmu gelem mirip. Tasabbuh dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena mau tasabbuh memper dengan orang-orang yang ahli mulia, falahu akan menjadi orang yang beruntung. Allahumma. Maka ini melu kumpul kali mau ahli Quran insyaallah sak paket. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kados niki sampun setunggal. Jadi majelis terlama. Alhamdulillah, mugi-mugi nggih barokah sedanten nggih. Nggih, mugi-mugi estu napa ingkang kawula aturaken iki saged motivasi kawula pribadi. Kawula pribadi ugi sedanten
Dungane pokoknya mawon. Nggih, nek donga niku ada tuh salaf kalau doa itu diserahkan yang sepuh. Kalau yang bicara bolehlah yang muda. Si wali donga ngoten nggih. Yang sepuh kan berdua perlu dirasa-rasa lah. Tapi kalau saya masih muda ngeten iki bunga kasih banter insyaallah nggih. Para awake kan dipun rahmati Allah, sing penting pesen kawula untuk napa menika sederek-sederek sedanten ingkang ahli tarekah ingkang lagi dalam pasukan menika dipun yakini mawon dengan zikir yang ikut kepada para guru-guru yang disambungkan dengan para guru-guru menika hadir boten hadir manah nggih niku dalile ilam takun lahu fatasyabul pokoke melu hadir hatinya tidak hadir hatinya niku digandoli riyen pertama nggih ngeten engko lek suwi engko muga-muga iso naik terus saged naik sampai kemudian pada ghaibah amasi wallah sampai ketika zikir niku sudah fana dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wong kok hadir tatkala zikir dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dipun dawuhaken kalian Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib dipun dawuhaken Bapak Ibu, demikian tadi Maudhu'ul Hasanah dari Habib Syafin Habib Mustafa Ta'abud dari Pelemojo Kediri, pengasuh Majelis Jasatul Islami Kediri Raya. Acara yang terakhir adalah doa, tapi sebelum doa saya sebagai pembawa acara Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah wa bi'annahu wa likabirina ya Rabbana.
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة واستقيم ثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتقبل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك بأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وويل إنك ولي كل خير ومتقابل بكل خير ومقبل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فاهدنا سؤالنا وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله إيمانا كاملا يباشر قلوبنا ويقل من شرك حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا وربنا بما قسمنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad